Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami di sini mau presentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul komponen dari proses device serta penjelasan cara kerja dari masing-masing proses device. Jadi materi ini nanti dijelaskan oleh kawan teman-teman saya. Saya di sini sebagai moderator, Dimas Kurniawan. Nabila Saira, Ibnu Mirza. Oke, di sini ada pengantar proses device. Di sini ada dibagi apa ini? Jadi tiga ya. Definisi dan peran kritis. Di sini definisi dan peran kritis itu seperti proses fundamental perangkat keras dan jaminan kinerja dan fungsi sistem. Ada juga signifikansi modern, mendorong inovasi teknologi, mendukung aplikasi kompleks. Dan ada juga tinjauan komponen seperti CPU, GPU, RAM dan motherboard. Ada juga PSU dan sistem pendingin. Lanjut. Oke, di sini itu otak komputer mengalami pusat pemrosesan di dalam Anda. Ya, sering kita dengar istilah CPU. Baik, CPU itu adalah pusat kendali utama komputer melaksanakan instruksi program, mengelola seluruh organisasi sistem dan dikenal sebagai otak digital. Kemudian bagian utama CPU yaitu pertama alur atau arithmetic logic unit, yaitu melakukan operasi hitungan dan logika. Kemudian kontrol unit yaitu mengatur aliran data dan instruksi. Kemudian ketiga register yaitu penyimpanan data super cepat atau super cepat sementara. Kemudian siklus kerja CPU itu pertama fetch yaitu mengambil instruksi. Ya, itu ada siklus kerja CPU yaitu pertama fetch yaitu mengambil instruksi dari memori, kemudian decode, menerjemahkan instruksi yang diambil, kemudian execute, melaksanakan instruksi yang diterjemahkan, kemudian write back atau itu menyimpan hasil operasi. Kemudian ada beberapa faktor pengaruh kinerja CPU, pertama clock speed, kedua jumlah core, ketiga ukuran disk, dan keempat arsitektur. Lanjut, Mas. GPU atau Graphics Processing Unit yang memiliki fungsi memaksimalkan potensi visual dan komputasi hardware. Apa itu GPU? GPU merupakan prosesor khusus untuk grafis dan tugas paralel. Ribuan inti kecil, efisien untuk operasi berulang. Perbedaan mendasar antara CPU dan GPU adalah CPU memiliki beberapa inti besar, tugas sekuensial dan kompleks, dan otoritas utama sistem. Sedangkan GPU memiliki ribuan inti kecil, tugas paralel dan sederhana, spesialis grafis dan komputasi. Cara kerja dari GPU ialah menerima data dari CPU, kemudian membagi tugas menjadi jutaan bagian, setelah itu memproses secara simultan dan menggabungkan hasil untuk output. Yang terakhir, akselerasi AI, simulasi dan data. RAM atau Random Access Memory. Di definisi yang pertama yaitu memori jangka pendek dan volatil, yaitu datanya hilang saat drive mati, menyimpan data yang sedang aktif digunakan di CPU, memungkinkan akses data super cepat, dan penting untuk multitasking dan aplikasi gerak. Jenis-jenis RAM terbagi menjadi tiga, yaitu SRAM atau static RAM. Dia bekerja lebih cepat, lebih mahal, digunakan untuk kedua ada DRAM atau dynamic RAM, lebih lambat, lebih murah, perlu refresh terus menerus. Ketiga ada TDR atau global data range,
data kritik berputar untuk menyimpan dan mengakses data secara mekanis. Kapasitas tinggi, lebih terjangkau, gigabyte. Kecepatan akses relatif lebih lambat karena mekanisme putaran. Sensitif guncangan, rentan terhadap kerusakan fisik. Storage disk bed, menyimpan data pada chip memori flash tanpa bagian terdalam seperti USB dan besar. Kecepatan tersebut, waktu boot dan persiapannya sangat cepat. Tahan guncangan, lebih awet dan handal tanpa komponen terberat. Harga lebih tinggi, biaya per gigabyte lebih mahal. Perbandingan kunci, kecepatan akses data, numbers, mechanical efficiency. Ada juga pengertian motherboard atau jantung sistem komputer asal, peran pusat penghubung atau mendistribusikan daya, mentransfer data dari instruksi, dan menyediakan soket komponen. Komponen utama motherboard yaitu chipset, mengelola komunikasi antara komponen. Ada juga orkestrasi data, mengelola aliran data kecepatan tinggi antara CPU, RAM, dan penyimpanan. Distribusi daya, menyalurkan daya yang stabil ke setiap komponen penting. Sinkronisasi operasi, memastikan semua komponen bekerja serentak dan harmonis. Power supplement atau PSU. Fungsi PSU yaitu konversi daya listrik AC dari dinding ke DC yang dapat digunakan oleh komponen. Distribusi daya yang tepat ke motherboard, CPU, GPU, chip, dan lainnya. Menjaga stabilitas tegangan untuk mencegah kerusakan pada komponen hardware. Prinsip kerja PSU yaitu rectification atau penyalahan, mengubah arus bolak-balik AC dari sumber menjadi arus searah atau DC berdenyut. Filtering atau penyaringan mengharuskan arus DC berdenyut menjadi arus searah yang lebih stabil dan bersih. Ada juga di sini sistem pendingin atau cooling system, pilar vital untuk kestabilan dan kinerja komputer. Dan juga di sini ada jenis sistem pendingin. Ada pendingin udara dan pendingin cair. Pendingin udara itu seperti mesin dan kipas pembuang panas. Keunggulan itu umum, terjangkau, mudah dipasang. Kekurangannya juga kurang efisien untuk overlock dan ekstrim. Untuk pendingin cair, mekanisme sirkulasi cairan menyerap dan membuang panas secara radiator. Keunggulannya sangat efisien, ideal untuk performa tinggi. Kekurangan lebih mahal, instalasi kompleks, dan risiko kebocoran. Mengapa sih pendingin itu penting? Karena untuk mencegah overheating, jaga suhu optimal, hindari kerusakan komponen. Dan ada juga stabilitas sistem, kurangi cache, dan penurunan kinerja mendadak. Ada juga memperpanjang umur, tingkatan daya, dan komponen elektronik. Di sini ada cara kerja sistem pendingin atau mesin dasar itu seperti penyerapan panas dari komponen CPU diserap oleh material produktif. Dan ada juga transfer panas bergerak ke sirip atau udara atau cairan liquid pendingin. Dan ada juga pembuangan panas dilepaskan ke lingkungan keluar melalui kipas atau radiator. Nah, di sini ada CPU, di sini ada penjelasan tentang ada di sini kayak komponen-komponennya. Jadi nah, di sini ada kesimpulan diskusi mendalam tentang masa depan hardware. Pentingnya pemahaman komponen device.
optimasi kinerja, memaksimalkan efisien perangkat, troubleshooting efektif, diagnosis masalah lebih cepat, inovasi dan adaptasi siap menghadapi teknologi baru. Dampak maju teknologi itu seperti miniaturisasi, daya efisien, integrasi cerdas, kecepatan data tinggi, AI atau ML di hardware. Oke, kalau ada yang boleh bertanya, boleh tanya pribadi. Sesi tanya jawabnya ya. Oke. Di sini ada kata-kata tuh hari ini ya. Di sini ada kata-kata ini. Seseorang yang berdoa masa depan tidak cocok untuk dijadikan pilihan. Oke. Thanks for coming. Sini kami akan menampilkan sebuah video. Oke, ini ada sebuah simulasi video ya. Tidak ada kucing ya. Jadi ya kucingnya. Oh. Kontrol juga. Lalu misalnya. Oke, ini sekian video dari kami ya, simulasi sedikit. Oke, sekian dari kami. Saya tutup presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.